Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma aghna anni maliya, hartaku sama sekali tidak berguna. Bagiku ayat ini adalah teriakan penyesalan paling jujur yang pernah diucapkan seorang manusia. Bukan teriakan karena miskin, bukan keluhan karena kehilangan dunia, melainkan jeritan jiwa saat seluruh tabir dibuka dan kebenaran berdiri tanpa hijab di dunia. Harta dianggap segalanya, ia dikejar dengan tenaga, pikiran bahkan harga diri. Ia dijaga seperti nyawa, dipertahankan seperti kehormatan, dibanggakan seolah-olah itulah keselamatan. Harta memberi rasa aman palsu, ia menina bobokan hati, membuat manusia lupa bahwa segala yang dimiliki hanyalah titipan, dan setiap titipan pasti diminta pertanggungjawaban. Namun saat maut datang, saat ruh dicabut tanpa negosiasi, saat jasad terbaring tak berdaya, saat dunia ditinggalkan tanpa satupun yang ikut dibawa, barulah manusia sadar yang ia kumpulkan seumur hidup tidak bisa menemani satu langkah pun menuju akhirat. Tidak ada emas yang bisa menebus dosa, tidak ada harta yang bisa mengulur waktu, tidak ada kekayaan yang mampu melunakkan keadilan Allah. Ayat ini menggambarkan keadaan manusia yang dulu hidup dalam kemegahan, namun miskin amal dan keikhlasan, yang rajin menghitung keuntungan dunia, namun lalai menghitung bekal akhirat. Betapa banyak manusia yang rajin ibadah dengan tubuhnya, namun hatinya terikat pada harta. Lisannya berzikir, namun pikirannya sibuk menumpuk dunia. Ia salat
namun syaratnya tidak mencegah cinta berlebihan pada materi. Ia bersedekah namun sedekahnya masih disertai pamrih dan kebanggaan. Maka ketika tiba hari perhitungan, yang muncul bukan rasa aman, melainkan penyesalan yang tak berujung. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Ayat ini bukan untuk orang kafir saja, tetapi peringatan keras bagi setiap hati yang lalai. Bagi siapapun yang menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sebagai jalan menuju Allah. Sebab masalahnya bukan pada harta, tetapi pada hati yang bergantung kepadanya. Harta yang berdada di tangan orang beriman adalah amanah. Namun harta yang bersemayam di hati adalah fitnah. Harta yang dikelola dengan takwa akan menjadi cahaya. Namun harta yang dipeluk dengan cinta berlebihan akan berubah. Ayat ini mengajak kita untuk terjaga sebelum penyesalan menjadi ucapan terakhir. Untuk sadar sebelum pintu amal ditutup untuk membersihkan hati, sebelum semua yang tersembunyi disingkap. Berbahagialah orang yang kaya namun tawadu. Berbahagialah orang yang memiliki dunia namun tidak dimiliki oleh dunia. Karena di hari ketika manusia berdiri sendirian,
yang ditanya. Bukan seberapa banyak harta, melainkan dari mana ia diperoleh, untuk apa ia digunakan, mengapa ia tidak lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Maka jadikan harta sebagai jalan pengabdian, bukan sebagai tujuan kehidupan. Jadikan dunia sebagai ladang, bukan sebagai tempat tinggal, agar kelak kita tidak termasuk orang yang hanya mampu berkata, hartaku sama